Hai, ketemu lagi dengan gua. Di konten kali ini gue mau membahas tentang YouTuber pemula, fenomena YouTuber pemula. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu eh, ya kira-kira 2 mingguan yang lalu hmm, sempat terlintas di pikiran gue untuk eh, membuat atau mencari mencari referensi cara instan menaikkan atau menambah subscriber ya, subscriber atau cara instan menambah subscriber ya. Nah, tapi nggak sempat gue lakuin itu hanya sebatas tahu aja, jadi nggak sempat dilakuin. Jadi waktu itu gue mm, sempat mencari-cari di Google, gue ketik cara menambah eh, subscriber dengan instan, gimana sih caranya. Nah, muncul beberapa banyak banyak cara. Ada juga grup-grupnya itu pada muncul semua tuh, dimana ada banyak grup yang memfasilitasi menambah subscriber dan instan. Dan bukan hanya itu aja, view like pun bisa ditambah dengan instan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau, itu semua bisa ditambah dengan instan. Semua itu bisa dilakukan dengan cara membeli ataupun gratisan, yaitu dikenal dengan kalau membeli kalian ngeluarin duit, tapi kalau yang gratisan itu biasanya mereka buat grup, jadi dikasih pengumuman sub for sub, istilahnya seperti istilahnya kayak gitu, sub for sub, subscribe for subscribe. Jadi misalnya gua mensubscribe seseorang, nah seseorang akan mensubscribe gua balik. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mulai dengan membeli dulu. Kita bahas dengan membeli. Kita bahas dengan membeli. Jadi, gua banyak lihat grup di salah satu sosmed yang menyediakan layanan jasa menambah subscriber dengan biaya sekian tergantung berapa banyak subscriber yang dibutuhkan. Oke, tergantung berapa banyak subscriber yang dibutuhkan dengan biaya sesuai. Jadi misalnya eh, misalnya nih gua butuh subscriber 200 orang. Nah, nanti dihargain tuh 200 kira-kira berapa duit. Nah, seperti itu. Oke, gini. Walaupun subscriber kita bertambah banyak ya teman-teman, tetapi efeknya terhadap channel kita itu akan mati suri. Ingat, subscriber itu kita beli. Jadi ibaratnya robot. Mati suri karena terisi dengan subscriber robot semua di dalam. Jadi robot itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma buat menambah subscriber aja. Dan otak kita juga nggak akan bisa berkreasi dalam membuat konten. Jadi otak kita juga ikut mati, ikut jadi malas dalam membuat konten. Oke. Dan menurut gue juga sih nggak ada kebanggaan ya, nggak ada kebanggaan sama sekali walaupun subscriber banyak sampai ribuan tapi sepi. Buat apa gitu loh, ya kan? Nggak ada manfaatnya seperti itu. Otak kita nggak bisa berputar untuk membuat konten kreatif. Jadi teman-teman, para youtuber pemula seperti gue ini ya, seperti gue juga baru pemula nih ya. Ayo, mari kita berjuang membuat konten yang menarik untuk ditonton. Oke, mari kita sama-sama berjuang dari nol membuat konten yang menarik untuk ditonton gitu loh. Jadi kalau misalnya konten kita menarik, maka otomatis channel kita juga akan di-subscribe, percaya. Jadi kalau misalnya konten kita menarik ya, siapapun pasti akan mensubscribe kalau misalnya mereka menganggap konten kita itu menarik. Tetap fokus untuk membuat konten yang menarik juga, nggak usah mikirin yang lain-lain. Jadi nggak usah mikirin beli, nggak usah mikirin segala macam. Tetap fokus membuat konten yang menarik. Buang tuh jauh-jauh pikiran untuk membeli subscriber ya teman-teman. Itu
perlu dibuang jauh-jauh ke tong sampah, karena selain membuang-buang uang banyak, juga gak akan ada gunanya terhadap kemajuan channel kita, ya. Channel kita akan tetap sepi, nggak bisa berkembang sama sekali karena kita membeli subscriber. Oke? Walaupun subscriber kita masih sedikit, gak usah malu dan gengsi teman-teman. Tetap percaya diri, nggak usah malu. Intinya nggak usah malu dan gengsi. Terus berjuang mengupload konten, karena suatu saat kita nggak akan tahu konten mana yang akan membuat channel kita itu menjadi rame dan besar. Dari sekian banyak konten yang kita buat, pasti ada salah satu yang akan membuat channel kita menjadi rame dan menjadi besar. Oke teman-teman, jadi udah paham ya sampai di sini ya maksudnya ya. Sekarang gue beralih ke Sub for Sub. Sub for Sub itu, sekarang Sub for Sub itu walaupun nggak pakai modal uang, tapi ada resikonya juga, yaitu lawan kita kan gini. Kalau Sub for Sub itu kan ada 2 orang, 1 sama 1. Jadi ini mensubscribe ini mensubscribe ini. Jadi ada kemungkinan besar kalau misalnya orang yang nggak fair, jadi ini mensubscribe ini, sedangkan yang ini berlaku curang, gitu loh. Jadi dia nggak mensubscribe balik, gitu. Yang gue amatin ya, yang gue amatin, biasanya para youtuber pemula itu, nih ya para youtuber pemula itu memulai dengan beberapa perjanjian antar keduanya. Jadi mereka biasanya memulai sebelum Sub for Sub, biasanya mereka membuat perjanjian. Jadi perjanjiannya misalnya perjanjiannya Sub for Sub plus like plus comment plus view 2 menit. Nah itu satu paket dibikin ya. Jadi sub, subscribe, like, comment, dan view berapa menit lah, itu tergantung perjanjian lah ya. Nah, 4 ini dibungkus dalam satu paket. Nah, bisa jadi juga lawan kita, nah dia hanya membuat 2 aja ataupun bisa membuat 3 aja, satunya ini di skip sama dia. Jadi nggak ada untungnya ya buat kita YouTuber pemula ya, kalau mau ikut bermain Sub for Sub ya, sama sekali nggak berguna. Oke, nah di sini tapi memang bisa boleh dikatakan jujur lebih beruntung Sub for Sub daripada beli. Oke, jadi sekali lagi gue jelasin, lebih untung Sub for Sub daripada beli. Keuntungannya kalau Sub for Sub itu, nah ini gue jelasin lagi nih, keuntungannya kalau Sub for Sub, diantaranya kita bisa saling mengenal channelnya, kita bisa say hello sama owner channelnya ya. Nah terus walaupun dengan tujuan tertentu kita say hello-nya gitu loh. Nah lalu kita nggak keluarin duit. Nah itu keuntungan yang kedua tuh. Keuntungan kedua, kita nggak keluarin duit sama sekali. Terus video kita juga mendapat komen. Nah itu keuntungan juga tuh, kita dapat komen tuh ya, dapat view, dapat komen, dapat view beberapa menit, dapat komen, terjadi interaksi. Oke, bener. Nah tapi jangan lupa satu hal teman-teman, satu hal kekurangannya, yaitu YouTube itu nggak bodoh teman-teman. YouTube itu mempunyai sistem yang canggih. Jadi YouTube itu nggak bodoh. Jika terbaca sesuatu yang curang, maka otomatis subscriber kita itu berkurang. Jadi kalau misalnya YouTube baca, oh ini kayaknya spam atau dan sebagainya, nah otomatis subscriber kita itu akan berkurang, gitu. Karena di grup itu, kalau kalian search di Google, di grup itu sudah dibahas semuanya. Jadi ada yang ngeluh, ada yang curhat, kok subscriber gue berkurang ya? Kok berkurang banyak ya? Kok berkurang sekian ya? Nah itu akibat sistem yang terbaca di YouTube, bahwa kita berlaku curang, makanya dikurangin sama pihak YouTube. Oke? Nah itu ya. Kekurangan berikutnya.
Oke, kekurangan berikutnya, channel kita juga ujung-ujungnya sepi, tetap sepi oleh view, karena yang mensubscribe kita tadi itu hanya sebatas menepati perjanjian aja yang disepakati. Setelah perjanjian disepakati, ya sudah, selesai urusannya, nggak ada urusan lagi. Channel kita akan tetap sepi, walaupun subscriber kita bertambah, channel kita akan tetap sepi. Jadi nggak ada gunanya kan. Nah, daripada teman-teman YouTuber pemula pusing-pusing mikirin beli subscriber buat menambah subscriber, view, like, komen, atau pusing mencari orang untuk bisa saling subscribe, mendingan nih kita fokus ke satu titik, membesarkan channel kita dengan cara membuat konten yang menarik untuk ditonton itu. Jadi kita fokus benar-benar gimana sih caranya membuat konten yang menarik, trik-triknya gimana sih, apa sih tema yang perlu, tema yang menarik untuk dibuat konten. Nah, kalau menurut gue seperti itu. Buat para YouTuber pemula kayak gue nih, kayak gue, gak usah malu. Sekali lagi, gak usah malu karena subscriber kita masih sedikit. Oke, gak usah malu. Tetap terus mengupload, semangat dalam membuat konten. Tetap terus mengupload. Jangan pernah malu, oke? Dan setiap konten yang kita buat, kita harus menikmati konten yang kita buat tersebut. Jadi dalam proses pembuatannya, maksudnya dalam proses pembuatan konten tersebut kita harus menikmati. Maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan jika kita menikmati konten yang kita buat itu. Oke? Kalau menurut gua nih, konten yang menarik itu ada 5 hal. Konten yang menarik itu isinya ada 5 hal. Yang pertama, konten yang berisi tentang konten permainan. Konten permainan ini karena ditonton semua umur, dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Konten permainan ini selalu ditonton semua umur. Nah, itu ya. Itu konten pertama. Konten kedua, konten pengetahuan dan skill. Pengetahuan dan skill ini banyak orang cari juga, banyak orang searching di YouTube. Makanya ini hal kedua yang konten yang menarik untuk dibuat ya, konten yang menarik untuk dibuat nih, hal kedua. Yang ketiga, konten yang berbau wanita cantik dan seksi. Oke, teman-teman ingat, konten yang berbau wanita cantik dan seksi. Ini konten yang sangat dicari-cari ini bisa dengan kata lain ini biasa disebut konten pemersatu bangsa ini ya konten pemersatu bangsa ya teman-teman ya. Jadi emang kalau soal wanita cantik dan seksi menjadi idola ya semuanya ya. Oke. Nah, yang keempat nih. Empat ini konten berbagi kebaikan. Oke. Konten berbagi kebaikan, teman-teman. Jadi, ngerti kan konten berbagi kebaikan itu seperti apa ya? Oke, dan yang kelima, konten yang berbau ekstrim. Konten yang berbau ekstrim dan tantangan. Oke, ada 5 hal itu ya. Jadi, konten ekstrim seperti apa? Kalian bisa lihat banyak kok di YouTube itu konten ekstrim itu seperti apa. Banyak konten berbagi kebaikan itu seperti apa. Yang subscribernya itu memang tinggi-tinggi. Nah, kelima hal ini yang akan gua buat terhadap channel gua ke depannya. Jadi akan ada banyak perubahan di channel gua ke depannya seiring dengan berjalannya waktu nanti. Jadi 5 hal ini. Intinya gue harus membuat konten yang lebih menarik lagi untuk ditonton supaya orang berminat ke channel gue dan menonton semua konten yang gue bikin gitu. Dan gue berharap juga kalian bisa seperti gue. Jadi punya inspirasi, punya inspirasi untuk membuat konten agar
channelnya berkembang dan menjadi channel yang besar suatu saat nanti, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri loh teman-teman. Ini aja yang bisa gua bahas untuk kali ini. Kedepannya mungkin kita bahas yang lainnya, tapi untuk hari kali ini ini aja sementara ya teman-teman. Jadi tetap semangat dalam membuat konten, jangan pernah malu, jangan pernah kendur, tetap berkreasi, oke? Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, kita semua yang masih pemula ya. Oke, see you, bye bye.